Panggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Tubagus Chandramurti dari SMK Negeri 1 Seputiagung. Saya Okta Veronica dari SMK Negeri 1 Seputiagung. Saya Desi Sumarni dari SD Negeri 1 Adijaya. Di sini kami akan melaksanakan praktik coaching pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu Okta. Waalaikumsalam Bu Desi. Apa kabar Bu Desi? Alhamdulillah sehat. Gimana nih kabarnya Bu Okta, sehat? Alhamdulillah baik. Oke. Alhamdulillah. Bu Okta, hari ini kita akan melakukan coaching ya. Iya. Kita akan melakukan coaching. Saya di sini akan mengamati kegiatan coaching Bu Okta, dan di sini saya akan menilai kegiatan coaching yang akan Bu Okta lakukan. Nah, di sini saya akan mengamati coach dan coacher, di mana Ibu Okta sebagai coach di sini akan menggunakan beberapa pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan penilaian, di sini juga ada prinsip coacher ya Bu. Di sana ada kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari ketiga prinsip tersebut, pada bagian mana kompetensi yang akan Bu Okta tingkatkan? Saya di sini ya Bu, dalam kegiatan coaching hari ini saya ingin mengungkapkan, saya ingin hadir penuh, itu yang pertama. Yang kedua, saya menjadikan pendengar. Karena saya hadir penuh berarti saya akan menjadikan pendengar yang aktif, dan saya akan maksimalkan potensi. Yang kedua, saya akan proses yang aktif sehingga nanti coach juga akan mudah untuk menceritakan masalahnya ke saya, dan karena saya memaksimalkan potensi sehingga coach juga akan menemukan solusinya sendiri dengan solusi yang baik. Seperti itu sih. Adakah kembangan yang lebih spesifik yang akan ingin Bu Okta capai? Untuk kali ini saya mencoba dulu yang lebih spesifik ya Bu ya. Saya mencoba yang kemitraan dulu ya, yaitu dengan hadir penuh kali ya Bu ya. Dengan hadir penuh dan bisa mendengarkan, saya bisa mengadakan pertanyaan-pertanyaan yang baik sehingga coach bisa menceritakan ke saya masalah-masalah yang dihadapinya, dan dia juga bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik juga untuk langkah-langkah menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Oke, siap kalau begitu Bu Okta. Dengan begitu Bu Okta akan melakukan coach ya kepada coach. Kedepannya Bu Okta akan memancing pertanyaan-pertanyaan supaya coach tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Siap Bu Okta, kalau begitu silakan dimulai coachingnya Bu Okta. Iya. Ya. Terima kasih Bu Okta. Sama-sama Bu Desi. Assalamualaikum Pak Tubagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Okta. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, biasa. Itu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Pak Tubagus kemarin hubungi saya ya. Iya. Kira-kira ada perlu apa yang menghubungi saya untuk bertemu hari ini? Kemarin tuh ini Bu, apa ya? Sebetulnya dari lama sih saya ingin konsultasi sih itu. Hanya ingin saya tanyakan ya, konsultasi dengan Ibu lah, seperti itu. Kira-kira apa yang dikonsultasikan ke saya, yang diceritakan ke saya itu Pak Tubagus? Yang ingin saya tanyakan dan juga mungkin banyak belajar dengan Ibu ya. Kan Ibu kan sudah lama di kurikulum itu, sudah mampu membagi waktu sana sini dan kebetulan juga ikut kegiatan yang sama dengan saya di Guru Penggerak. Gini Bu, saya itu kan di sini ya pembina OSIS, terus pramuka, terus ya guru BK, terus juga bagian dari kesiswaan membantu kegiatan promosi dan lain sebagainya, ditambah sebagai calon guru penggerak itu yang kegiatannya sangat padat. Nah itu akhir-akhir ini tuh kayak merasa kok terlalu banyak ya gitu. Dan akhirnya tidak hanya perasaan saja, tapi terbukti dengan banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan deadline-nya gitu. Akhirnya meleset gitu. Dan contohnya kayak di Guru Penggerak tuh saya beberapa kali dapat ini ya surat cinta gitu kan dari fasilitator untuk segera mengerjakan tugas-tugasnya. Akhirnya saya memikirkan gimana caranya ya untuk bisa
membagi waktu dari semuanya, dan saya merasakan ini penting sekali ya Bu ya semuanya. Tapi di sini kayaknya saya harus konsultasi dengan orang yang punya pengalaman ini kayaknya, dan saya memilih Ibu sebagai apa ya, teman cerita saya, seperti itu sih Bu rencananya gitu. Oh, berarti mau menceritakan keluh kesah. Iya sih ya. Bu, sebetulnya gitu. Kalau saya tarik kesimpulan sih, kayaknya karena ruwetnya ini karena banyak kegiatan ya. Iya betul, sangat banyak kegiatan Ibu. Betul. Tapi sebelum ketemu dengan saya tuh kemarin-kemarin kan sudah banyak kegiatan tuh. Betul betul. Nah itu kemarin-kemarin bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang kemarin-kemarin? Sebelum saya datang ke sini ya dengan cara saya sendiri tuh Bu ya. Dengan cara seperti apa? Caranya ya saya kerjakan aja Bu, kerjakan sekiranya kalau moodnya lagi bagus ya kayak kerjakan. Yang sekiranya sudah mendekati deadline baru saya kerjakan. Akhirnya ketika saya menggunakan cara itu ya Bu ya, kok tahu-tahu ada yang sesuatu yang harusnya prioritas aja tidak dikerjakan, dan itu sangat-sangat mengganggu lalu lintas pekerjaan saya gitu Bu. Dan saya kayak ngerasa kayak cara saya ini kayaknya nggak, kurang pas deh kayaknya, seperti itu. Sebenarnya bisa itu Pak Tuh bagus ini. Untuk kedepannya nih agar masalah kegiatan-kegiatan yang banyak ini tidak tertabrak-tabrak, tidak tertumbur-tumbur atau tidak deadline dan lain sebagainya. Pak Tuh bagus itu punya solusi nggak sih sebenarnya? Ada lah, yakin saya ada. Kalau ditanyakan tentang solusi Bu ya, kalau saya menarik diri dari masalah saya, terus saya melihat dari luar ya, sebetulnya solusinya adalah ya mungkin ini Bu, harus dibuatkan jadwal yang terpadu gitu ya. Dibuatkan jadwal yang jelas, mana yang deadline yang terdekat, terus mana yang sifatnya prioritas di antara semua prioritas gitu. Jadi ya kayaknya sih Bu, ya satu-satunya cara ya saya harus bisa membuat jadwal yang komitmen untuk menjalankan apa yang saya rencanakan tersebut sih Bu. Itu sih kayaknya satu-satunya solusi gitu. Membuat jadwal. Iya ya. betul. Jadi sebenarnya Pak Tuh bagus dengan cara membuat jadwal tadi. Pak Tuh bagus berharapnya seperti apa? Ya, harapannya semuanya bisa berjalan dengan baik. Tapi itu tadi mungkin ada kesulitan dalam artian saya harus membagi dari empat tanggung jawab tadi, mana nih yang mau saya dulukan, karena semuanya memang sama-sama penting dan terjadi di waktu yang sama. Tapi ya menurut saya sih kayaknya ya tetap bisa sih Bu, semua kan bisa dijalankan. Hanya saja mungkin tidak bisa maksimal semua, tapi setidaknya semua dapat berjalan dengan baik gitu. Pak Joko kan tadi sudah mengatakan akan membuat jadwal, schedule. Itu kira-kira penerapannya yang bagaimana? Saya terapkan ya, saya harus komitmen sih Bu. Kalau saya nggak komitmen, walaupun saya sudah buatkan jadwal yang sedemikian rupa, serapi mungkin, kalau misalnya saya nggak jalankan ya saya nggak bisa gitu ke sana gitu. Berarti jadwal yang berkomitmen ya, hasil komitmen di dalam menjalankan jadwal yang berkomitmen itu kan saya yakin pasti perlu bantuan ya. Sekarang yang membantu Pak Tuh bagus dalam menjalankan aktivitas yang banyak dengan schedule yang sudah dibuat dan untuk dikomitmenkan itu, menurut Pak Tuh bagus ada kan? Sebetulnya ada. Misalnya ditanya tentang apakah orang sekitar saya bisa menjadikan rekan yang bisa menjaga komitmen saya untuk menuju rencana besar saya tadi, ya sebenarnya banyak. Seperti halnya kayak rekan sejawat di grup penggerak, kan mereka selalu mengingatkan, "Wih teman-teman, ayo do that," atau pagi fasilitator juga sering mengingatkan, itu dari grup penggerak. Di kepramukaan juga sebetulnya banyak teman-teman di pembina yang juga saling membantu gitu. Jadi sebetulnya tidak mutlak itu memang sibuk semua. Sebetulnya saya harus sadari juga bahwasanya di dalam itu banyak yang membantu sebetulnya. Hanya saja mungkin harus didisiplinkan itu tadi. Berarti teman-teman sih, kalau kata saya, orang yang bisa menjadikan supporting system bagi saya, teman-teman, keluarga juga kadang-kadang sering mengingatkan seperti itu orang-orangnya. Berarti jadwal yang berkomitmen, setelah itu teman-teman yang bisa diajak berkolaborasi, terutama istri ya. Iya, istri itu mengingatkan sekali itu, benar-benar. Ya Pak Tuh bagus, benar sebenarnya seperti itu. Pak Tuh bagus, dari pembicaraan kita hari ini nih, Pak Tuh sudah menceritakan ke saya kalau sudah Pak Tuh tuh banyak kegiatan yang sehingga akhirnya di awal sini bagaimana cara menyelesaikannya. Nah setelah ngobrol dengan saya, Pak Tuh bagus sudah menemukan belum sih gambaran gimana cara menyelesaikan kegiatan-kegiatan itu tanpa harus tertabrak-tabrak dan tanpa Pak Tuh bagus harus berlelah-lelah seperti itu. Ya, ketika saya barusan ngobrol dengan ibu ini ya, jadi saya tuh ya sebetulnya saya mulai yakin bahwa setiap orang tuh sebetulnya punya solusi untuk masalahnya masing-masing gitu. Jadi ketika saya ngobrol kayak sebetulnya saya ngerasa kayak
iya juga ya, ada momen aha gitu, ada momen yang dimana oh ternyata saya bisa menyelesaikan ini. Hanya saja mungkin ya itu tadi, saya butuh teman untuk berbagi cerita ya, supaya saya bisa merefleksi apa yang ada pada diri saya dari sudut yang berbeda dari sudutnya orang lain, dan saya bisa dapatkan dari pembicaraan kita pada hari ini, saya bisa merencanakan dengan baik dan saya bisa mengurai apa sih sumber masalahnya saya sebetulnya seperti apa gitu kan. Terus saya punya tujuan saya itu di sini jelas, saya bisa ingin merubah yang biasanya berantakan kinerja saya ingin mulai menata perlahan-lahan dengan langkah-langkah yang sederhana tapi komitmen tadi. Jadi saya simpulkan ya, saya bisa punya tujuan, saya punya saya bisa mengidentifikasi masalah-masalah saya sudah menyusun rencana ke depannya seperti apa, terus kemudian saya ya mau tidak mau saya harus komitmen supaya ke depannya tidak terbengkalai dan supaya ke depannya kinerjanya akan lebih mudah gitu. Itu yang bisa saya simpulkan ketika ngobrol dengan Ibu gitu. Seperti itu ya Pak Tubagus. Ya, berarti Pak Tubagus sudah menemukan solusi dari Siap, dari kegiatan-kegiatan Pak Tubagus yang banyak ini. Pak Tubagus sudah menemukan solusi, itu membuat jadwal atau schedule yang dilakukan secara komitmen dan dikolaborasikan dengan keluarga dan teman-teman. Pak Tubagus, untuk kegiatan coaching hari ini kayaknya udah selesai karena Pak Tubagus sudah bisa menemukan solusi dari siap, betul. Saya sangat puas. Kira-kira masih ada nggak ya yang mau dibicarakan dengan saya? Terkait ini mungkin cukup, tapi nanti seandainya ke depannya saya akan laporkan bagaimana perkembangannya ke Ibu ya. Saya akan coba terapkan apa yang saya rencanakan pada hari ini dan perkembangannya nanti akan coba saya komunikasikan ke Ibu supaya itu tadi saya harus punya teman yang bisa mengukur ketercapaian saya tadi gitu. Dan mohon waktunya nanti kalau misalkan saya agak sedikit merepotkan Ibu ya mohon maklum seperti itu. Saya tunggu ya Pak Tubagus untuk datang lagi ke saya bercerita dari kemarin datang ke sini dengan keluh kesah, tapi besok datang ke sini dengan keceriaan menceritakan hasil dari coaching kita hari ini ya. Saya tunggu. Lain waktu kalau Pak Tubagus ada lagi keluh kesah dan lain sebagainya, saya masih siap. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Tubagus. Sampai sini Pak Tubagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Halo Bu Okta, ya luar biasa ya Bu Okta. Bu Okta telah melakukan coaching bersama Pak Tubagus ya, dan Bu Okta sudah melakukan coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Nah dari coaching tersebut Bu Okta, terkait coaching tersebut, indikator apa yang sudah tercapai menurut Bu Okta? Indikator yang sudah saya capai ya, saya tadi sudah membuat pertanyaan-pertanyaan kepada coach sih, bagaimana sih caranya memancing coach untuk menceritakan permasalahannya dan memancing potensi yang ada pada coach untuk menemukan masalah-masalah, menemukan langkah-langkah atau solusi dalam menyelesaikan masalah dari coach tersebut. Dan mudah-mudahan sih ke depan coachingnya bisa menerapkan solusi yang dia dapat dan bisa menerapkan lebih baik lagi. Dan saya juga berjanji dengan coach untuk setelah dia menerapkan dia akan bercerita lagi dengan saya. Seperti itu sih Bu. Oke, baik sekali ya Bu Okta. Bu Okta telah melakukan beberapa prinsip coaching di sini kemitraan ya. Jadi membuat coach tersebut merasa nyaman dan aman sehingga coach tersebut dapat menemukan solusi-solusinya. Dan Bu Okta juga sudah melakukan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memantik si coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang si coach hadapi. Oke Bu Okta, pertanyaan terakhir nih Bu Okta, apa yang ingin Bu Okta kembangkan dari kegiatan coaching? Kegiatan yang saya ingin kembangkan dalam potensi saya untuk kegiatan coaching hari ini adalah saya ingin lebih lagi menerapkan alur tirta ya. Karena menurut saya belum sepenuhnya bisa menerapkan alur tirta dalam pelaksanaan coaching ini. Dan saya juga akan lebih menerapkan lagi ke depan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya, sehingga bisa proses coaching yang saya lakukan ke depannya akan lebih baik lagi. Oke, baik sekali Bu Okta. Terima kasih Bu Okta atas waktunya. Semoga kedepannya Bu Okta dapat melakukan coaching lebih baik lagi dan semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita sendiri dan orang lain, sehingga kedepannya kita dapat melakukan
prinsip-prinsip coaching dengan baik. Begitu ya Bu Okta? Iya. Ya, terima kasih Bu Okta. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.